Halo Sobat Netizen Med, kembali lagi di Zen Podcast. Kalau kemarin kita udah sempat ngobrol sama CEO dari RID Zen Med Plus dan juga Chief dari RID. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, bisa cek di YouTube ini dan jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita bakal ngulik langsung dari para lead engineer produk yang ada di RID Zen Med Plus. Anggota dari tim yang pastinya mereka tahu seluk-beluk pembuatan setiap produk di Zen Med Plus dengan berbagai macam proses yang pastinya melewati berbagai macam juga tahapan dalam proses pembuatannya. Oke Sobat Netizen Med, di sini ada narasumber pertama yaitu Mas Aminul Solihin. Halo Mas, Halo. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini saya mau menanyakan beberapa produk ke tim RID yang menjadi lead engineer di tim RID sendiri. Untuk Mas Amin sendiri, ini adalah lead engineer untuk produk Vital Sign Monitor ya Mas? Atau ada beberapa produk lainnya? Ya, jadi untuk produk pertama yang menjadi pengembangan awal di Zen Med, khususnya yang saya pegang adalah Vital Sign Monitor, kemudian ada colposcope kamera, dan selanjutnya ada Flame Finger. Yang mana kita akan bahas lebih dalam untuk Vital Sign Monitor, karena produknya sudah di depan mata. Boleh ceritain sedikit Mas mengenai produk pengembangan yang sekarang sedang dilakukan? Oke, jadi secara keseluruhan produk yang sedang dikembangkan secara intensif yaitu ada colposcope kamera dan Flame Finder. Dan untuk produk yang sudah masuk tahap mature atau matang yaitu Vital Sign Monitor. Jadi untuk colposcope kamera kita sedang melakukan pengembangan besar-besaran untuk segi teknis, mulai dari troli, dari kamera, dan juga software. Dari ketiga ranah tersebut kita memastikan bahwa semua bagian-bagian memang didesain secara baik dan sesuai dengan kriteria, sesuai standar, sesuai dengan masukan dari berbagai praktisi dan juga ahli untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pasien, terutamanya yaitu ibu atau wanita pada umumnya. Karena colposcope sendiri adalah produk yang ditujukan untuk cervix cancer, yang mana jadi poin penting di pemerintahan saat ini bahwa angka stunting yang meningkat itu bukan dimulai ketika anak itu sudah lahir, melainkan dari ibu yang sehat. Jadi kita menjadi pelopor untuk alat kesehatan yang mana sangat concern terhadap kesehatan wanita, khususnya ibu. Oke Mas, di sini kan ada alat Vital Sign Monitor. Bisa dijelaskan Mas, apa sih ini alat Vital Sign Monitor? Baik, jadi alat Vital Sign Monitor ini adalah alat untuk mendeteksi vital sign tubuh, yaitu kondisi vital tubuh pasien yang terutama ketika dalam kondisi intensive care. Bisa digunakan di ruangan ICU atau intensive care unit, bisa juga di kamar pasien atau digunakan di ambulans. Jadi dari semua kondisi penggunaan tersebut, keunggulan dari alat kami adalah selain digunakan secara terus-menerus untuk pasien yang sedang perlu intensif, juga bisa digunakan untuk transportation, yang mana dari ambulan ke ruangan intensive care unit, karena ini juga bisa standby selama kurang lebih 4-5 jam tanpa di-charge karena ada built-in battery, dan bentuknya juga compact dan serta tahan terhadap guncangan. Oke, berarti sesuai yang kita lihat di depan ini, dengan bentuknya yang tidak terlalu besar, berarti bisa menjadi Vital Sign yang portable dan bisa dibawa kemana-mana ya? Benar. Termasuk di dalam ambulans. Benar sekali. Selanjutnya, saya mau tanya nih Mas, selama melakukan pengembangan produk, hal apa yang menjadi kesulitan dalam pengembangan alat ini? Oke, jadi untuk setiap pengembangan produk yang kita kerjakan di Zen Med, kita akan memulai dari needs, yaitu kebutuhan oleh pasien, karena kita primary goal-nya adalah kenyamanan pasien untuk sembuh dari penyakitnya. Kedua, kita harus memahami bagaimana seorang dokter, seorang perawat, atau caregiver lainnya yang mana mereka yang menggunakan alat ini untuk kemaslahatan pasien. Kita mulai dari needs, itu kebutuhan. Jadi kita melihat bahwa kebutuhan pasien monitor yang sangat besar di Indonesia,
dan kita juga melihat bahwa Indonesia masih impor untuk pasien monitor kurang lebih dari 90%. Merek-merek yang beredar di pasaran dan di rumah sakit Indonesia adalah merek impor. Kita melihat kebutuhan tadi dan kita melihat juga peluang untuk adanya market yang cukup besar untuk alat kesehatan dalam negeri, makanya kita masuk dalam pengembangan vital sign monitor. Berarti tujuan utamanya adalah kenyamanan dan juga goals dari para user tersebut ya Mas. Maka akan dihubungkan ke di tim RID, kemudian maka tim RID akan mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh sang user. Iya. Oke. Untuk versinya sendiri Mas, pasti kan ada pengembangan dari alat ini. Apakah ada dari versi terbarunya Mas? Oke. Untuk versi terbaru, jadi kita selalu melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap produk ini. Kita dapat banyak masukan dan kritikan saran untuk produk, terutamanya dari segi user interface, dari perawat, dari dokter, yang mana mereka kan yang menggunakan. Ketika mereka menggunakan, pasti mereka mendapatkan ada kesulitan, ada hal yang kurang pas, jadi mereka memberikan masukan dan kita langsung merespon. Dan jadilah user interface yang paling terbaru sekarang. Dengan masukan-masukan yang baik kami berikan, ini sangat membantu produk ini semakin baik ke depannya. Oke Mas, berarti dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah dijawab oleh Mas Amin, alat vital sign monitor ini sudah mengalami perkembangan, kemudian juga perkembangan tersebut diambil dari masukan maupun kritikan yang membangun dari para user. Kemudian alat ini juga kita lihat ya sangat portable dan bisa ditempatkan di mana saja, termasuk dalam unit critical care maupun di dalam ambulans. Itu ya Mas. Oke Mas, terima kasih banyak untuk hari ini. Mungkin next time kita akan ketemu lagi dan ngobrol atau berbincang-bincang mengenai produk lain yang pastinya menjadi produk lead dari Mas Amin sendiri ya. Tadi ada viewer, kemudian ada colposcope juga. Oke, terima kasih Mas Amin. Ya, sama-sama. Halo Sobat Netizenmet, kalau tadi kita udah sempat ngobrol sama Mas Amin yaitu Lead Engineer dari alat Vital Sign Monitor. Sekarang kita kedatangan tamu istimewa berikutnya yang nggak kalah hebat yaitu Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio. Pagi, Mbak. Terima kasih sudah bergabung di podcast kami. Oke, juga sudah diberikan kesempatan tentang sini. Gimana nih Mas kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi sekarang saya akan berbincang langsung dengan lead engineer dari alat CPR Simulator. Jadi Mas Rio ini adalah lead engineer dari alat CPR Simulator ya Mas? Iya. Boleh diceritain sedikit Mas, apa sih alat CPR Simulator itu? Jadi, ini sesuai namanya ya, CPR Simulator itu alat yang kita gunakan untuk menyimulasikan CPR atau mungkin dalam bahasa Indonesia-nya itu RCP. Oke, untuk cara kerjanya sendiri Mas di alat ini itu gimana ya? Ya, jadi nanti si CPR Simulatornya ini nanti itu akan terhubung ke smartphone, bisa iOS maupun Android gitu. Nanti kita tinggal mendownload aplikasinya, entah di App Store maupun untuk Apple Store gitu. Dan nanti ada aplikasinya ini. Ini aplikasinya ini akan terhubung ke CPR simulatornya. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan simulasi CPR, si aplikasinya akan memberikan feedback untuk penggunaannya, apakah sekiranya CPR yang dilakukan ini sudah baik atau benar. Oke, berarti alat ini mampu terhubung dengan iOS maupun Android yang ada di tab. Untuk hasilnya sendiri itu berupa apa ya Mas? Untuk hasilnya sendiri ya, jadi ada beberapa parameter itu yang krusial, yang penting gitu dalam melakukan CPR. Antara lain itu penempatan tangan, kecepatan kompresi, kedalaman kompresi, atau mungkin kalau memang ada pemberian nafas itu volume nafasnya gitu. Nah, keempat parameter ini nanti akan dipantau oleh aplikasinya ini yang ada di aplikasinya ini. Nanti pada hasil akhirnya itu bisa berupa laporan, itu berupa nilai
nilai dan chart begitu yang Bukan presentasi. yang mendetail mengenai CPR yang kita lakukan. Wah, keren banget ya. Berarti alat ini udah mampu terhubung ke iOS maupun Android. Kemudian juga bisa menghasilkan data dari hasil training tersebut ya, Mas? Iya. Oh, iya. Untuk, tadi kan udah jelasin nih, alat ini bisa connect ke iOS ataupun Android. Apa ada fitur keunggulan lain, Mas, yang membedakan dari produk-produk di luar sana? Jadi mungkin beberapa keunggulan yang kita coba kembangkan gitu dalam pengembangannya gitu. Si CPR simulator ini bisa kita gunakan dalam skenario kelas sebenarnya. Jadi satu device smartphone ini bisa terhubung sekaligus ke beberapa simulator. Oke, berarti nggak cuma satu simulator ya? Ya, jadi beberapa simulator bisa terhubung ke satu device smartphone. Jadi nanti biasanya kalau dalam skenario pelatihan gitu ya, si pelatih ini bisa memonitor seluruh trainingnya gitu. Apakah training mana yang sekiranya CPR-nya kurang baik. Berarti bisa melihat CPR mana yang kurang baik dan juga mana melihat training yang CPR-nya sudah baik juga. Oke, berarti bisa dilihat di dalam tab tersebut, di dalam aplikasinya tentunya ya. Selain dari aplikasi ini, Mas, di dalam fitur-fitur ini apa ada keunggulan lain? Mungkin kalau untuk kebutuhan training seperti tadi ya, kita kan bisa mencetak hasil trainingnya juga. Nanti ada keluar file PDF-nya, itu bisa kita cetak sebagai laporan itu bisa. Dan juga mungkin kalau dalam training atau dalam selling gitu ya, untuk ice breaking itu juga menyiapkan fitur CPR game. Udah lengkap berarti ya, udah ada CPR games-nya. Fungsinya itu berarti buat melakukan games di mana orang tersebut trainer bisa tahu mana yang terbaik gitu, Mas, atau gimana sih sistemnya? Jadi kalau CPR game ini ya, kalau ini kan gamenya yang kita lakukan itu caranya itu kita menghubungkan beberapa simulator seperti tadi dalam kelas. Ini nanti kita lakukan permainan dari beberapa simulator yang terhubung ini. Siapa yang melakukan CPR paling baik gitu. Oke, berarti misalnya nih contohnya ya, saya analogikan misalnya ada satu dosen mengajar untuk institusi pendidikan tenaga kesehatan. Kemudian ada mungkin di bidang kebidana, terus si dosen ini akan melakukan training dan melihat beberapa bidang ini di dalam satu games tersebut. Iya, jadi untuk ice breaking. Iya, benar-benar. Berarti nggak cuma nampilin produk dalam hasilnya, tapi juga alat ini seru ya ternyata. Oke, untuk selanjutnya, Mas, kan tadi saya udah menurut saya alat ini bisa sangat baik dipakai di institusi pendidikan. Selain itu, apa ada tempat lain atau bidang lain yang bisa memakai alat ini? Mungkin kalau kebanyakan penggunaan alatnya gitu, yang kemungkinan bisa ditemui itu mungkin seperti tadi di lembaga pendidikan, entah itu dokter, perawatan, K3 mungkin, atau mungkin lembaga pelatihan untuk pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran pastinya pakai ya. Iya, atau mungkin kalau sesuai UU tenaga kerja gitu, setiap perusahaan dan setiap lembaga usaha itu seharusnya ada petugas pertolongan pertamanya sesuai jumlahnya gitu. Iya, berarti nggak cuma tenaga kesehatan ya, berarti kayak pemadam kebakaran, kemudian bidang pelatihan juga, untuk tenaga usaha juga kan kita nggak tahu ya di mana ada musibah kan, jadi mungkin di luar dari non kesehatan juga bisa belajar CPR melalui alat ini berarti ya, Mas. Berarti untuk alat ini sangat menjadi inovasi baru di dalam tenaga bidang kesehatan. Wah, berarti alat ini benar-benar keren ya, Mas, menjadi inovasi baru di bidang alat kesehatan. Alat ini juga berarti sangat berguna di bidang institusi pendidikan karena bisa membantu mereka untuk belajar CPR secara mudah. Berarti alat ini juga sangat membantu ya, Mas. Mungkin itu aja ya, Mas, yang mau saya tanyakan. Terima kasih sudah mau berbincang mengenai alat CPR ini. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
Sobat Netizen Med, di sini kita kedatangan tamu selanjutnya yaitu Mas Kurniawan. Halo, Halo Mas, selamat pagi. Gimana kabarnya Pagi. Mas? alhamdulillah saya sehat aja. Alhamdulillah. Kalau Alfa, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dan luar biasa. Alhamdulillah. Ya Mas, saya mau tanya nih Mas, untuk Mas Kurniawan sendiri ini adalah leader engineer dari produk kolposcope kamera berarti ya Mas ya? Iya benar sekali. Saya kebetulan ya, itu jadi leader untuk proyek top-shop kamera. Nah sebetulnya untuk di perusahaan ini ya, Design Map ini memiliki dua versi nih. Versi yang pertama itu versi yang advance. Nah kebetulan ada di depan kita ini ya. Ya. Terus yang kedua itu versi yang handheld seperti itu. Oke, bisa diceritain sedikit Mas mengenai apa sih alat kolposcopy ini? Oke, kolposkopi kamera ini itu adalah suatu alat ya, yang dimana asal katanya itu kan kolposkop, yaitu tindakan yang bertujuan untuk memeriksa sel yang abnormal di dalam ataupun di sekitar vagina, di vulva ataupun di leher rahim atau cervix seperti itu. Oke, berarti untuk cervix ya. Untuk Ya. cara penggunaannya Mas, ini gimana ya alat ini? Oke, untuk cara penggunaan ke pasiennya itu sebenarnya cukup mudah. Jadi nanti dokter mengatur kameranya ini sesuai apa, biar pas ya ke servisnya. Terus nanti setelah itu, karena ini sifatnya non invasif, jadi cukup di luar. Nah nanti setelah dari kameranya itu akan ditampilkan di displaynya ini. Jadi dokter bisa langsung melihat kondisi dari servis pasien melalui display ini gitu. Berarti untuk penggunaannya sendiri itu non invasif ya, tadi Iya, tidak masuk benar ke dalam sekali. tubuh. Oke, untuk dari fitur-fitur dan keunggulannya sendiri ini bisa dijelaskan Mas? Oke, jadi alat kita ini ya, itu memiliki fitur-fitur unggulan sih, gitu bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menjelaskan fitur unggulannya ini sebenarnya nggak cukup sih kalau waktunya sebentar, karena emang banyak fitur-fitur unggulan gitu dari alat ini. Tapi oke lah kita jelaskan Kan secara pengembangan singkat aja sendiri ya. ya, jadi Iya. wajar banyak sekali fitur-fitur yang Iya, ada di seperti alat itu. ini. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama ya. Di sini ada fitur yang namanya manajemen data pasien. Lalu yang kedua itu adalah fitur adjustable focus kamera. Jadi di alat kita ini bisa mengatur fokusnya ini secara otomatis ataupun secara manual seperti itu. Terus juga bisa melakukan perbesaran ya. Jadi kan di sini ada preview kamera ya. Nah ini bisa diperbesar sebanyak 40 kali perbesaran Wah, gitu. berarti kameranya sangat tajam ya Mas? Iya. Terus lanjut lagi di aplikasi kita ini juga bisa ambil foto, terus juga bisa ambil video, lalu juga bisa apa namanya mengambilkan gambar yang bagus ya. Karena di sini kan kita menggunakan kamera yang 4K ya, Iya. terus juga kameranya 4K, maka layarnya pun juga harus 4K buat mengimbangi. Nah di sini kami juga menggunakan display yang Nah, 4K berarti udah juga, canggih banget gitu. ya. Ya pasti itu dong. Terus lanjut lagi, setelah kamera 4K, displaynya 4K, terus juga di sini ada yang namanya fitur merek biopsi ya, di sini di sini. Nah merek biopsi ini fungsinya untuk menandai ya daerah-daerah yang mungkin akan diambil sampel biopsi. Jadi dokter tinggal menetap gini aja nih, nanti dokter bisa langsung mengambil sampel biopsi sesuai dari titik yang telah ditempatkan di sini. Seperti itu sih. Terus lanjut lagi, filter selanjutnya itu adalah green filter. Nah ini seperti ini. Lalu lanjut lagi ada filter kontras atau image enhancement. Nah bisa klik di sini. Nah nanti akan memperjelas, misalkan di servisnya itu ada kerutan ataupun ada garis ya, di situ akan lebih jelas gitu. Langsung lanjut lagi ada yang namanya fitur auto marking. Nah, ini fitur auto marking. Lalu ada juga fitur color mapping. Nah, color mapping ini itu berfungsi untuk menandai daerah-daerah yang mungkin berubah ya. Jadi sebelum ataupun setelah disemprot asam asetat seperti itu. Terus juga ada yang namanya fitur laporan pasien. Jadi ketika sudah prosesnya selesai, nanti dokter bisa membuat yang namanya laporan pasien. Nah, laporan pasiennya itu berupa PDF. Nanti dokter bisa ngeprint ataupun bisa mencetaknya itu melalui kabel ataupun melalui wireless menggunakan wifi Wah, bisa. berarti udah terkoneksi nih ya Iya, dengan udah terkoneksi. printer ya.
Itu Alat ini benar-benar berarti termasuk alat yang sangat canggih ya menurut saya, Iya. karena sudah kameranya udah sangat jernih, sudah 4K kan tadi Iya. ya, kemudian sudah layarnya sudah touchscreen, bisa menembus sampai 40 kali kedalaman Iya. sesuai dengan keinginan dokternya. Terus ini lagi sebenarnya yang paling utama ya. Jadi yang membuat alat kita ini keren itu karena kita menggunakan yang namanya AI Udah atau pakai udah artificial kayak intelligence. zaman sekarang banget iya. ya, mengikuti inovasi Iya. zaman sekarang berarti ya. Jadi di sini ya itu tadi auto marking, auto mapping itu menggunakan AI. Jadi alat ini bisa mendeteksi kayak misalkan ada lesi atau ada kelainan yang di service itu bisa kayak memberikan tanda. Jadi dokter bisa langsung merujuk ke daerah tersebut bahwa tuh ini ada kelainan. Nah, jadi dokter lebih mudah gitu untuk mengidentifikasi. Berarti juga bisa membantu dokter dalam bekerja dan Iya. menentukan identifikasi kalau ada kelainan dari counter service ya. Ya atau benar service. sekali. Itu sih tujuan kami untuk mempermudah dokter aja. Wah, berarti ini alat sangat luar biasa ya menurut saya. Terima kasih ya Mas Kur sudah berbincang-bincang mengenai alat ini dan meluangkan waktunya ke sini. Mungkin next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai alat-alat yang lain. Mungkin ya nanti ada Siap, project-project yang luar biasa lainnya. Oke, Terima kasih Mas. sama-sama. Oke Mas semua, terima kasih hari ini sudah hadir di Zen Podcast untuk menjelaskan produk-produk yang sedang dikembangkan di RI Design Plus. Selanjutnya sekarang saya mau nanyain beberapa pertanyaan nih seputar dari tim RI Design Plus. Pertanyaan pertama, saya mau nanya, saat melakukan pekerjaan, hal apa sih yang membuat kalian jengkel? Dari Mas Rio nih, apa Mas? Rasanya panas. Yang panas. Oke, Mas. Mas Generalnya lemot. Mas Kur. Kalau aku apa ya? Sebenarnya ada beberapa sih, cuma mungkin ini sih. Mungkin kita juga sering ngeprint 3D ya. Nah pas kita ngeprint 3D, pas sebenarnya kita ngeprint yang ukurannya besar dan itu butuh waktu lama, nah itu tiba-tiba pas prosesnya itu rusak atau istilahnya gagal, entah itu menceng atau mungkin nggak presisi. Nah itu kadang bikin kesel sih, tapi ya udah. Berarti kadang suka gagal pas udah nungguin lama dan Iya. gagal ya. Itu bikin ya kayak gimana gitu, tapi ya itu oke lah. Selanjutnya nih Mas, saya mau tanya, apa yang menjadi hobi mas-mas kalian di luar dari pekerjaan ini? Mungkin bisa dari Mas Kurniawan duluan. Oke, kalau hobi saya ya di luar dari pekerjaan ini itu yang pertama ada main gitar, terus juga bernyanyi gitu ya. Berarti juga- bisa nyanyi ya Mas? Ya dikit-dikit lah. Mungkin nanti bisa nyanyi bareng ya. Enggak. Terus setelah itu kalau di bidang olahraga itu yang paling ketara itu main bola sih. Main bola. Cuma di sini karena nggak ada ini, nggak ada teman main bola ya, jadi ya agak berkurang. Tapi masih ada futsal. Bisa diajakin sih Mas Amin sama Mas Rio main bola. Boleh. Buat Mas Amin, apa nih Mas hobinya? Ya, kalau di luar jam kerja banyak kan sih baca buku. Cara olahraganya tiap pagi ini lari pagi. Ini beneran ini serius. Iya. Tertinggal kadang-kadang kalau mood. Oke. Sebenarnya suka main bola juga, tapi di sini kayak mager gitu. Saya udah banyak pekerjaan kan ya, jadi susah Iya. ngelakuinnya. Iya, enggak sih, pengen tambahan aja. Ya, Mas Rio apa nih Mas? Kalau aku sih sukanya nonton film atau series TV atau nomornya. Terus mungkin kalau olahraga ya Prabu itu biasanya badminton ya gitu hasil kantor. Sama teman-teman kantor ya. Ya, berarti sama-sama punya hobi olahraga ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi penutup hari ini, saya mau tanyain hal apa yang Mas sukain atau menyenangkan saat bekerja di Janet Musik. Mungkin dari Mas Rio pertama kali ya.
Kalau buat saya sih mungkin dari zaman kuliah, zaman sekolah gitu ya. Memang cita-citanya pengen bekerja di bidang yang mengembangkan suatu teknologi gitu loh. Ya. Dan alhamdulillahnya sih di sini cocok gitu dengan Berarti relevan dengan pada saat kuliah ya. ya, Untuk Mas Ari sendiri gimana? Yang menyenangkan adalah kolaborasi. Kita banyak berbagi ilmu. Kata kita kan dari sisi yang berbeda-beda, jadi kita saling bisa mempelajari, saling belajar, dan bagaimana untuk mengembangkan suatu teknologi dan produk perlu namanya kolaborasi. Itu yang jadi yang paling menyenangkan. Oh, baik. Untuk Mas Kur gimana? Yang menyenangkan Saya- di luar dari pekerjaan ini kali ya? Apa ya? Ya yang pasti dari segi pekerjaan kan sesuai background pendidikan. Saya juga dari SMK Elektro dan juga dari teknik komputer. Nah di sini juga sama mengerjakan tentang elektro dan juga ada ngodingnya juga, jadi kayak ya sesuai lah. Tapi kalau misalkan di luar itu saya rasa di sini teman-teman itu kayak enakan gitu, jadi kayak kerja kita Nyaman nyaman ya. gitu. Soalnya kalau misalkan kita kerja meskipun itu sesuai passion, tapi kalau teman-teman kita nggak support nggak apa kan kita jadi nggak nyaman Iya, gitu ya kerja, benar. jadi kurang maksimal. Berarti yang pertama tadi karena kuliahnya yang relevan, sama-sama di bidang teknologi, mau berkolaborasi, kemudian juga yang pastinya lingkungan dan teman-teman yang mampu diajak bekerja sama dengan Iya. baik ya. Mungkin itu dulu teman-teman Sobat Netizen Med untuk podcast hari ini. Kembali lagi nanti di next video di Zen Podcast.